Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Natalie Holsker gugat cerai Sule. Natalie Holsker gugat cerai Sule Sutisna ke Pengadilan Agama Cikarang. Natalie Holsker gugat cerai Sule pada Minggu 3 Juli 2022 dan Pengadilan Agama Cikarang melakukan verifikasi pada Senin 4 Juli 2022. Informasi Natalie Holsker gugat cerai Sule tercatat dengan nomor register 2145 PDTG 2022 PA Cikarang. Jadi memang betul Pengadilan Agama Cikarang telah menerima gugatan yang berupa e-court, ujar Maman Suherman selaku panitera Pengadilan Agama Cikarang pada Kamis 7 Juli 2022. Ia mengatakan Natalie Holsker mendaftarkan gugatannya lewat kuasa hukumnya dari sistem e-court. Sementara itu, Pengadilan Agama telah menetapkan jadwal sidang perdana untuk Natalie Holsker dan Sule. Sidang tersebut beragendakan mediasi pertama. Diketahui Natalie Holsker dan Sule menggelar pernikahannya pada 15 November 2020 lalu di Samara Resto Jati Sampurna Bekasi. Dari pernikahan itu, keduanya dikaruniai satu anak laki-laki yang diberi nama Azam Ardiansyah Sutisna. Diketahui Natalie Holsker tidak lagi tinggal seatap dengan suaminya yakni Sule. Hal itu berawal dari Natalie yang ribut dengan Putri Delina, anak kedua dari Sule. Putri Delina muncul di salah satu YouTube dan mengatakan kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya. Natalie Holsker dianggap gagal menjadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Putri Delina diketahui belak-belakan mengungkap aibnya dengan Natalie Holsker. Berikut wawancara dengan pihak pengadilan. Ya Pak, punten mungkin bisa dijelaskan Pak terkait gugatan cerai dari Natalie Holsker terhadap komedian Sule Pak. Oh ya, terima kasih. Jadi memang betul ya, Pengadilan Agama Cikarang itu telah menerima perkara gugatan yang berupa e-court. Nah, jadi perkara tersebut berdasarkan surat gugatannya yaitu tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holsker yang dikuasakan kepada Mazhab Besar Suriah melawan Sutisna. Itu aja yang masuk ke Pengadilan Agama Cikarang. Gugatan dimasukkan tanggal berapa dan boleh tahu nomor perkaranya berapa loh? Terkait gugatan itu perkaranya 2145 garing PDT.G garing 2022 garing PA Cikarang. Jadi gugatan itu telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 5 Juli 2022. Kemudian telah ditunjuk majelis hakimnya oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama dan telah ditetapkan juga hari sidangnya yaitu pada tanggal 20 Juli 2022 hari Rabu. Oke. Agenda pertamanya itu untuk pemanggilan para pihak. Ya, dipanggil para pihak. Kebetulan tergugat itu alamatnya di Tambun Selatan, sementara penggugat alamatnya memakai alamat kuasa hukumnya di daerah di Ketul tidak? Iya, apa Pak? Di daerah mana? Saya harus lihat dulu sih. Tahu Tambun mana ya? Di Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Di mana Pak Punten? Kelapa Gading. Kelapa Jakarta Gading, Utara. Jakarta Utara. Iya. Berarti Pak, penggugat yang kemarin melayangkan itu langsung kuasa hukumnya atau Natali sendiri ke sini Pak? Ya. Jadi Wakil, Pak. kemarin pendaftaran EKOT itu kan pendaftaran secara online. Jadi yang mendaftarkan itu kuasa hukumnya melalui online. Nah, baik itu pendaftaran maupun pembayarannya. Nah, sekarang setelah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cikarang, terdaftar dengan perkara nomor 2145/2022 tersebut. Untuk Natali sendiri mengajukan hak asuh anakkah atau mengajukan harta gonogenikah seperti apa Pak dalam gugatannya? Kalau saya lihat di dalam gugatan itu kumulasi ya. Ada gugatan cerai, ada hak asuh anak, dan ada juga nafkah anak. Seperti itu. Kalau untuk alasan gugatan sendiri mungkin Ada penjelasan penjelasan gitu, gimana? Kalau untuk alasan perceraian itu kan sudah ke materi ya, bukan kewenangan kami. Jadi kami hanya di kepaniteraan hanya bisa memberikan info sebatas perkara itu sudah masuk atau belum ke Pengadilan Agama Cikarang. Di agenda pertama itu juga sambil mediasi atau bagaimana Pak? Ya, kalau dua-duanya nanti hadir, ada upaya untuk mediasi. Dimediasikan oleh Pengadilan Agama Cikarang. Dan nanti untuk selanjutnya itu wilayah Majelis Hakim. Berarti ada kemungkinan ketika mediasi itu untuk rujuk kembali, ya Pak? Ya bisa saja rujuk kembali. Karena ini kan baru pertama ini ya permasalahan, ya nanti di dalam mediasi itu ada upaya untuk merukunkan, untuk mendamaikan, jangan sampai terjadi perceraian. Seandainya salah satu pihak tidak hadir Pak, baik tergugat ataupun penggugat gitu Pak, dari pihak Majelis Pengadilan Agama sendiri bagaimana Pak? Ya, itu alurnya ya Pak ya, kita bicara alurnya. Ya itu kan nanti hakim yang menentukan ya. Hakim mempunyai sikap ke sana gitu untuk menyelesaikannya gitu. Jadi kami tidak bisa menjabarkan lebih jauh lagi seperti itu. Oke, terkait hak asuh anak sendiri, berarti Natali meminta hak asuh anak kepadanya Pak ya? Iya, kalau di dalam gugatan seperti itu. Anak yang dari pernikahan Sule ya? Iya, yang sekarang ini. Kalau untuk besaran nafkah itu sendiri disebutkan sih Pak? Saya tidak bisa menjabarkan ya. Itu ranah majelis. Masuk materi juga Ya, itu ya Pak? materi ya, nggak bisa di. Ya kalau seandainya Bapak sama Ibu ingin mengetahui, bisa menanyakan langsung pada yang bersangkutan. Punten Pak, nama kuasa hukumnya Natali Bisa disebutkan namanya? Bapak Maza Besar. Maza Besar ya. Maza Besar. Ya. Untuk Sule sendiri? Untuk saudara Sule selama ini belum ada. Berita selanjutnya datang dari artis cantik Cut Meyriska. Jawab isu dirinya pisah ranjang dengan Roger Danuarta. Diisukan pisah ranjang dengan Roger Danuarta. Kini Cut Meyriska memberikan klarifikasi. Pasangan artis Cut Meyriska dan Roger Danuarta sempat diisukan pisah ranjang. Saat ditemui awak media, Cut Meyriska langsung memberikan klarifikasi. Cut Meyriska mengaku bahwa istilah pisah ranjang bukanlah hal yang negatif bagi rumah tangganya dengan Roger. Meski pisah ranjang, Roger dan Cut Meyriska masih berada dalam kamar yang sama. Roger Danuarta pun turut memberikan klarifikasi terkait hal ini. Dikatakan Roger anak pertamanya, yakni Shaquille Kylie Danuarta kerap menguasai tempat tidur. Sehingga kondisi ini membuat posisi tidur anak keduanya Jorel Kenzi Danuarta menjadi terganggu. Selain itu, Roger Danuarta dan Cut Meyriska membahas soal pola asuh anak. Sebagai istri, Cut Meyriska hanya menuruti pola asuh dari Roger Danuarta. Cut Meyriska mengaku Roger Danuarta lebih memahami soal pola asuh kepada anak-anaknya. Namun, Roger mengaku tetap melakukan diskusi dengan sang istri terkait pola asuh anak. Sementara itu, Cut Meyriska mengatakan selalu memanjakan anak-anaknya. Berikut wawancara dengan Cut Meyriska dan Roger Danuarta. Baik sih, baik banget. Sekarang ini kan udah mau 2 bulan ya, yang berdua
udah mulai celoteh juga, makin gemesin deh. Apa yang paling dikangenin sih sama anak itu kalau sih? Semuanya ya, karena ya itu nggak pengen buru-buru pulang. Udah kangen banget. Tapi mau ultah nih Pak Roger, Sakil. Mau ultah gimana, udah ada rencana buat perayaan kah atau seperti apa? Perayaan sih ya paling kayak tahun lalu ya, cuma makan-makan bareng sama keluarga. Iya, paling acara di rumah aja sih. Tapi akhirnya udah minta sendiri nggak sih, udah mati itu nggak sih? Atau... Enggak, nah kalau Syafil itu mainan pun juga dia nggak pernah minta, cuma dia suka kayak ke playground, main kereta api itu demen gitu. Tapi kalau untuk beli mainan, minta-minta sesuatu dia belum sih gitu. Jadi ya udah masih karena baru 2 tahun ya, jadi belum ngerti apa-apa juga. Seru banget, jadinya bagi-bagi waktu. Kalau aku lagi nyusuin si adenya, nanti papinya sama kakaknya. Nanti kalau misalkan udah gantian adenya sama papinya, saya sama kakaknya gitu. Jadi bagi-bagi waktu supaya yang pertama nggak ngerasa dijauhkan atau ngerasa iri atau ngerasa kalau ada orang baru, ngerasa kayak jadi beda tuh enggak sih. Jadi makanya kita kayak tidur juga masih bareng sama kita juga, semuanya satu kamar, jadi masih ngerasa sama-sama terus. Sempet gantian katanya Kak. Sempet gantian pas tidurnya katanya. Sempet gantian dia sama saya. Oh iya, jadi Roger tuh sama kakaknya, aku sama adiknya tidur gitu. Jadi kalau Roger tuh tidur di bawah sama adiknya, aku sama kakak. Sama adiknya Roger sama kakak. Itu aja sih. Paling kalau misalkan kakaknya rewel bangun, biasa kan tiap bulan mau nambah bulan suka mau pintar gitu kan, paling ya aku bareng sama kakaknya gitu. Tapi sebenarnya sampai ada cemburu nggak sih sama adiknya? Enggak sih, justru senang dia kayak dapet baru. Terus kalau lagi tidur juga misalkan pagi kebangun tuh dia langsung naik ke atas ngeliatin adiknya, dan dia udah tahu kayak mana adik mana, disamperin, coba sayang adik, disayangin sama dia. Jadi kayak udah ngerti, udah tahu, tapi nggak ada rasa cemburu karena ya kita selalu kasih dia kasih sayang dari kita juga. Kalau kita ada waktu juga kayak oh iya, ini walaupun aku baru lahiran, biasanya kan di rumah sampai 3 bulan aku nggak keluar ini, ya udahlah kita keluar, kita ajak main ke playground supaya dia nggak haus informasi, nggak terlambat sama perkembangannya. Tapi sejauh ini berarti nggak ada kesulitan ya, maksudnya mengurus anak dengan jarak yang berat ya. Sebenarnya sulit nggak sulit itu tergantung diri kitanya ya. Kalau aku tuh nggak sulit asal semuanya bareng-bareng. Kadang kalau misalkan coba deh dulu sendiri nih kayak gitu, pikirannya juga ke rumah. Jadi anak termasuk suami gitu kan, kalau mau pergi kemana-mana tuh anak harus dibawa gitu. Jadi ya kesulitan juga ya, jadi malah happy bareng-bareng terus. Tahun masuk sekolah? Syakil lagi masuk sekolah sih belum, paling main playground aja, paling cuma di rumah tuh ngaji seminggu 2 kali 3 kali. Tahun ini niat Iya, insya Allah. untuk ayahnya ada niat. Berita selanjutnya, ditetapkan jadi tersangka, Medina Zain akan dijemput paksa. Medina Zain akan dipanggil pihak kepolisian terkait kasus pengancaman yang dilaporkan oleh Uci Floudea pada Kamis 7 Juli 2022. Pemanggilan terhadap Medina Zain diungkapkan oleh kuasa hukum Uci, yakni Ahmad Ramzi. Menurut Ahmad Ramzi, saat ini pihak kepolisian tengah mengupayakan tindakan penjemputan paksa terhadap Medina Zain yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Saat ini, pihak kepolisian dikabarkan dalam proses mencari keberadaan Medina Zain. Pihak Uci Floudea pun berharap agar perkaranya dengan Medina Zain segera disidangkan. Sebelumnya, pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan terhadap Medina Zain. Namun, Medina Zain mangkir dari panggilan tersebut. Kasus Medina Zain versus Uci Floudea sendiri berawal dari jual beli tas mewah. Uci Floudea merasa ditipu oleh Medina Zain dan terus menagih tas tersebut. Akan tetapi Uci Floudea justru menerima pengancaman dari pihak Medina Zain. Berikut wawancara dengan pihak kuasa hukum Uci Floudea.
yang disampaikan oleh Medina Zain melalui sosial media. Kalau yang Uci Claudia kaitannya dengan pengancaman ketika Mbak Uci tertipu tas palsunya oleh Medina Zain dan bahkan dia yang sebagai korban diancam oleh Medina Zain. Seperti itu. Kerugiannya berapa, Pak? Kalau kerugiannya Mbak Uci itu sekitar 600 apa 1 miliar saya lupa. Gitu ya. Tapi ini kaitannya adalah non material kalau di laporan di Polda Metro Jaya. Oke Bang, ini kan juga yang ini yang di Medina Zain ini kan beralasan selalu masih sakit itu sudah loh. Ya makanya selama ini jawabannya selalu sakit. Ditanyakan apakah alasan sakitnya masih di rumah sakit atau tidak. Nanti penyidik bisa, sebelum penyidik melimpahkan ke kejaksaan, biasanya penyidik akan melakukan cek kesehatan. Nah, di sini nanti kita akan buktikan apakah benar-benar sakit apa tidak. Karena kalau sakit tidak bisa dilimpahkan, terus terang aja begitu. Makanya karena sifat mangkirnya terus-menerus, tidak mau menghadapi proses hukum, ya saya berharap kepolisian bisa segera melakukan langkah-langkah tindakan tegas dan terukur. Bang, kalau ternyata dia bohong tidak sakit, apa itu nanti akan? Ya, itu salah satu yang memberatkan. Jelas itu yang memberatkan karena kan mempersulit jalannya persidangan. Artinya tidak kooperatif. Kan nanti kan ada hal yang memberatkan dan meringankan. Oke? Bang. Oke, pendapat ya. Ini ada 2. Yang ketinggalan nih, Bang. Siap. Siap. Ya. Bang, kalau di kasus ini Bang, MZ masih sama lawyernya Bang R atau? Iya, setahu saya terakhir penyidik bilang menyampaikan lawyernya masih Rasman Nasution. Oke, Bang, ada yang ketinggalan tadi. Kedatangan Abang ke sini gimana, Bang? Dalam rangka apa, Bang? Kedatangan saya ke sini terkait menanyakan perkembangan case-nya Medina Zain yang mana laporan polisi dibuat oleh Uci Claudia. Uci Claudia, laporan polisinya telah dinyatakan lengkap P21 per tanggal 5 Juli kemarin. Nah, saat ini penyidik telah melakukan pemanggilan juga untuk bisa dihadapkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berarti bisa disebutkan ini akan ada tahap 2. Tahap 2. Polisi harus melakukan tahap 2. Polisi harus segera melakukan tahap 2 karena jaksa menagih kepolisian untuk bisa dilimpahkan ke kejaksaan. Nah, tahap 2-nya ini mungkin dibarengi dengan 2 laporan polisi. Pertama, laporan polisinya Marissa Ica yang sebenarnya sudah P21 per 11 April dan laporan polisinya Uci. Berarti bisa dibilang dua tahap 2 ini harus ada 2 tahap 2. Ya, dua-duanya 2 tahap 2. Mungkin sekaligus karena kan jadi biar lebih efisien kan. Mengenai kondisinya Medina Zain juga kan bilangnya sakit. Ya, makanya nanti mengenai kondisi Medina Zain yang mengenai sakit dan seterusnya nanti bisa dibuktikan dengan dihadirkan di sini karena sebelum di tahap 2 akan dicek kesehatannya. Apakah betul sakit atau tidak. Oke Bang, tapi juga pihak sana kuasa hukumnya bicara bahwa dia sudah memberitahu bahwa Medina Zain itu sakit melalui surat. Apakah itu seperti itu? Ya makanya melalui surat kapan mau dihadirkan? Kan pertanyaan seperti itu. Berita selanjutnya datang dari Angga Wijaya, diduga makin eksis usai gugat cerai Dewi Persik. Angga Wijaya mengaku mencari kesibukan saat disebut makin eksis setelah menggugat cerai istrinya, yakni Dewi Persik. Suami Dewi Persik, Angga Wijaya, kini kerap tampil di layar televisi setelah menggugat cerai sang istri. Dengan ini, Angga Wijaya disebut semakin eksis. Mendengar hal tersebut, Angga Wijaya memberikan pembelaan. Selama ini, Angga Wijaya berperan sebagai manajer dari Dewi Persik. Angga Wijaya mengatakan masih mengurus beberapa pekerjaan dari Dewi Persik. Namun, ia mengaku hanya mengurus sampai beberapa bulan ke depan saja. Setelah bercerai nanti, Angga Wijaya akan berhenti menjabat sebagai manajer Dewi Persik.
Angga Wijaya telah menemukan pengganti untuk manajer Dewi Persik. Dan kini Angga Wijaya mengaku tak saling komunikasi lagi dengan sang istri. Di sisi lain, Angga Wijaya mengaku telah siap untuk menyandang status duda. Angga telah mempertimbangkan resiko sebelum menggugat cerai Dewi Persik. Ia juga telah mengintrospeksi diri melalui kejadian ini. Sementara itu, ia mengaku cocok dengan Dewi Persik hanya saja. Angga Wijaya mengatakan bahwa berpisah merupakan keputusan terbaiknya saat ini. Berikut wawancara dengan Angga Wijaya. Jadi sekarang mulai fokus untuk perjanjian pacar. Bukan fokus kalau misalnya ada kesempatan kenapa enggak. Karena dulu juga memang kita kan di entertain kenalnya. Dulu kan aku syuting sama Mbak Dewi kan kenalnya di sana. Bukan berarti aku baru masuk ke entertain. Tapi di dalam eksis nih setelah bergugat cerai itu mana mungkin Bukan eksis ya, lebih ke aktif aja sih sekarang. Jadi supaya enggak mikir yang lain. tapi masih nggak sih jadi manajer Ada beberapa kerjaan yang masih aku enggak. sampai itu kok? Sampai kapan mungkin? Sampai kapan sih? Dua pekerjaan lagi sih September selesai. September terakhir kayaknya. Artinya nanti sudah menjadi manajer lagi? Betul, kayaknya sudah digantikan juga sekarang sama yang kemarin bareng sama kita juga pernah. Kakak waktu di ruang sidang kok agak diem aja sama KDP itu, ada grogi atau gimana sih Kak? Itu kan kali pertamanya aku ketemu. Aku lebih ke tahan emosionalnya aja, supaya enggak kelewatan atau juga yang gimana ya, yang baru anu lagi kan campur aduk antara ini kalau saya juga ya dia antara sini nanti bisa ketemu lagi kayak gitu aja. Nggak ada, aku nggak komunikasi lagi. Masih banyak yang mengharapkan untuk bisa diperbaiki, apalagi mungkin fans kali ya untuk rumah tangga bisa berjalan. Kalau doa orang, aku selalu terima, apalagi doa baik. Kita nggak boleh naik, hanya terima yang baik-baik aja. Misalnya ya saya yang buruk-buruk aja, saya terima. Ada juga yang ngatain baik. Buat yang ngatain buruk, saya doakan sih semoga caranya lancar. Yang mendoakan baik juga, saya doakan semoga kalian sehat, kebaikannya kita sama Allah SWT. Nanti sidang selanjutnya datang nggak? Aku tunggu informasi dari kuasa hukum aja, karena kan kita udah serahin ke mereka kan. Angga mungkin ini sandang status muda di usia muda seperti apa nih? Belum udah. Iya nantinya mungkin ke depan akan seperti apa nih? Gini, itu semua sudah terpikirkan sama saya jauh sebelum saya ambil. Resikonya seperti apa, kedepannya nanti akan seperti apa, ke diri pribadi itu sudah memungkinkan. Aku akan terima hasilnya apa. Perbaiki diri kan? Iya, saya introspeksi diri atas kejadian. Lebih ke introspeksi diri, karena kalau kita mau merubah orang itu harus sudah diri sendiri. Ya, saya tidak bilang saya baik, saya juga tidak bilang banyak apa buruk. Semua itu aktif, baik dan buruk sama-sama. Jadi kalau misalnya saya yang bisa menilai orang diri kita kan orang lain. Saya nggak bisa nilai diri saya sendiri. Saya bilang saya baik atau bilang Mbak Dewi nggak baik, kayaknya nggak pas. Biarkan kita saling menilai. Jadi hadirlah introspeksi. Selanjutnya nanti akan banyak head speeching, banyak kata-kata hujatan, artinya kemunculan kembali di depan layar kaca, mengeluarkan lagu segala macam kaitan dengan TV. Gimana nih melihat? Yang aku selalu ingat kata-katanya Mas Bin, ayahnya Lady. Dia bilang gini, kalau ada yang ngatain kita nggak baik, biarkan. Nggak tahu yang terjadi apa, dia tidak mengikuti kita seperti apa. Kalau misalnya saya sekarang hadir di entertain atau di layar kaca, itu kan ada alasan. Berarti sekarang udah tidak melayar lagi ya? Iya ya, kayaknya kayak gitu ya. Artinya sekalian membuktikan bahwa laki-laki yang hanya bertanggung jawab kerjaan yang jelas yang seperti apa. Gimana mengartikannya? Ya membuktikan bahwa ini bisa kerja ini dari nafkah. Kan banyak sih bikin kasus. Ini memang pekerjaan dulu, pekerjaan ini datang sendiri, tidak dicari sekelas buat diri kan datang sendiri pekerjaan. Tapi kalau datang sendiri kan nggak langsung ada komunikasi, ada apa. Berita selanjutnya, sambut Hari Raya Idul Adha, Angel Elga berkurban untuk ajarkan anak-anaknya berbagi.
Angel Elga turut serta berkurban di Hari Raya Idul Adha 2022. Rencananya Angel Elga akan membeli 2 hewan untuk kurban pada Hari Raya Idul Adha, di mana Angel Elga terjun langsung ke showroom jual beli sapi untuk memilih langsung sapi terbaik yang akan dibelinya nanti. Rencananya, Angel Elga akan mendistribusikan daging kurban tersebut di lingkungan sekitar rumahnya dan tempat lainnya. Pasalnya, Angel Elga juga ingin mengajarkan makna dan ritual Idul Adha kepada sang anak. Di samping itu, Angel Elga ingin mengajarkan bagaimana sesama manusia harus saling berbagi. Berikut wawancara dengan Angel Elga. Oke, assalamualaikum pemirsa. Hari ini aku alhamdulillah mau cari-cari sapi. Nah, sapi buat kurban nanti. Lumayan ya. Nanti aku mau lumayan agak jauh sih, tapi seru banget. Nanti aku lihat sendiri sapinya. Oke pemirsa, aku jalan dulu ya. See you, bye. Oke, tuh. Nah, nih, rame nih Kak. Selebriti Expose. Oke, Bang. Selebriti Expose. 3, 2, 1. Hai, assalamualaikum Selebrita Expose. Thank you udah datang rumah aku. Hari ini aku mau persiapan perjalanan menuju ke tempat penjualan sapi buat kurban. So doain ya, semoga lancar perjalanannya. See you guys. Buat lagi. Ada 50 keren ya. Oke, 3, 2, 1. Assalamualaikum Hotkis. Hai, aku Angel Elga. Thank you lo udah datang ke rumah aku. Sekarang aku mau perjalanan menuju ke kandang sapi. Wow, kandang sapi. Kandang sapi, mau ketemu dengan sapi, mau lihat sapi yang sehat, yang ada sertifikatnya. Oke, karena aku nanti mau buat kurban, persiapan kurban. Dadah. Satu lagi, Mbak. Oh, Angel. Apa? Dari tim seleb, Mbak. Lo udah dengar rame-rame ini? Rame-rame aja. Angel sekalian wawancara di sini ya. Terus naik motor. Oh, yang online nggak ikut ke sana? Bentar ya. Oke. Oke, Mbak. Angel hari ini mungkin Agendanya apa, Mbak? Hari ini alhamdulillah aku mau cari sapi. Lumayan agak jauh sih perjalanannya ya. Karena aku mau sapi yang benar-benar sehat, yang ada sertifikatnya, yang nggak ada masalah lah gitu. Karena kan serem ya, sekarang kan ada beberapa daging-daging tuh yang punya penyakit, ada virus dan segala macam. Jadi aku mau cari sapi yang benar-benar ada apa sih, ibarat itu kayak Depkes kesehatan ya. Nah kayak gitu, terus ada sertifikatnya dan aku mau lihat langsung gitu sapinya benar-benar kondisinya bagus apa enggak. Karena sebelumnya kan aku kalau kurban tuh ya udah tinggal order terus dikirim ke rumah. Cuma karena sekarang aku lagi agak khawatir nih banyak banget virus gitu, jadi aku mau lihat langsung, mau cocokin sertifikatnya. Emang itu udah syarat utama ya, Pak? Iya harus ya, karena jangan sampai kita memberikan sesuatu apa yang punya dampak nggak baik buat masyarakat ya gitu. Jadi aku mau langsung aja gitu. Tapi udah ada rencana mau berapa ekor? Sapi atau ada? Sapi 1 ekor di dekat rumahku, terus 1 lagi mungkin nanti dikirim ke tempat yang lain. Kalau yang kemarin sudah aku lihat juga, karena lumayan jauh ya, jadi aku kirim manajer aku, dia cek, dia videoin, ini aman, sertifikatnya aman. Tapi karena yang sekarang mungkin agak, ya aku pengen ngeliat langsung lah gitu, jadi aku nanti perjalanan ke sana. Sudah direncanakan kan nanti mau disalurkan kemana saja? Kalau yang nanti aku mau lihat ini, nanti aku bawa di lingkungan sini aku, kan di atas sini ada musola ya, jadi anak aku juga mau lihat langsung kurbannya. Kan aku setiap tahun mengajarkan ke anak aku, kurban tuh artinya ini loh, dan kita tuh harus berkurban, kita umat muslim tuh harus melakukan ini. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung dan TikTok @tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.